Maksudnya apa ya? Enggak yang kamar itu? Event. Terus kecil semua. Event. Oh, oke. Januari jam 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman rumah sakit, klinik, puskesmas, ada nggak? Dokter mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Dr. Salim Mulyana. Mohon maaf nih kan. Apa? Di sini kalau sini. Tepat. Dah. Oke, tes ya. Oke, di sini saya akan memulai workshop kali ini dengan tema instalasi SIMKES Hansa 2022. Ada yang pertama kali nggak? Berapa orang? Wah, banyak lumayan. Oke, ini jam 19.46. Di TOR itu sampai jam 21. Kalau ada yang nyerah sampai jam 21, oke, nggak apa-apa. Kalau mau istirahat silahkan. Diperpanjang sampai jam 10 boleh nggak? Bagus, boleh ya. Takutnya nggak cukup gitu ya. Soalnya nanti ini materi instalasi, besok itu kan besok pagi materi master data kalau nggak salah. Terus setelah itu update. Jadi memang nanti harus jalan. Jadi malam ini targetnya harus bisa jalan Hansanya. Kalau nggak bisa berarti nanti besok pagi bisa minta bantuan teman-teman panitia ya sebelum mulai pelatihan yang berikutnya. Oke. Jadi SIMKES Hansa itu aplikasi multiplatform, bisa jalan di Windows, bisa jalan di Macintosh, bisa jalan di Linux. Bahkan kalau misalkan punya mini PC seperti Raspberry itu ya, itu bisa dicoba, dipakai, itu bisa jalan. Jadi nanti buat fungsi masing-masing. Jadi kalau untuk mini PC itu mungkin nanti bisa difungsikan sebagai display. Kalau rumah sakit yang kerja sama-sama BPJS kan kalau nggak salah itu ada display tempat tidur, display jadwal dokter, terus antrian apotek, displaynya, display antrian lab, terus jadwal operasi gitu ya. Itu nanti mungkin bisa pakai Raspberry. Ada yang pakai juga sih sampai bisa 24 jam nonstop itu ya. Atau mungkin kalau punya STB Android yang IndiHome yang nggak kepake itu tipe Huawei HG 680 itu bisa digunakan juga. Jadi nanti bisa diinstal ARM. Jadi nanti Linux jalan di STB pakai micro SD. Itu nanti bisa difungsikan sebagai display juga. Seperti itu ya. Nah, ini SIMKES Hansa itu aplikasi client server. Jadi ada servernya, ada kliennya. Kalau klien silakan bisa Windows, bisa macOS, bisa Linux. Kalau server harus selain Windows gitu ya. Kalau misalkan memang servernya mau pakai Macintosh silahkan.
Tapi memang ya saya mubazir gitu ya. Kalau Macintosh kan buat desain biasanya. Disarankan Linux atau bisa kalau misalkan ada ini bisa pakai BSD, FreeBSD. Kalau nggak salah ada yang pakai juga sih. Buat teman-teman yang belum terbiasa dengan versi Linux server, bisa pakai Linux desktop, tapi desktopnya yang ringan. Contohnya itu adalah Linux Mint, ada desktop yang namanya XFCE. Itu lumayan sih ya. Jadi aspek Linuxnya dapat, terus tampilannya juga dapat gitu ya. Jadi tidak terlalu membingungkan. Atau kalau ada yang mau nyebur sekalian ke dunia hitam putih ya nggak masalah. Ya kelihatannya memang kelihatan susah, tapi memang kalau diikuti nggak sesusah itu gitu ya. Nah, ini Hansa ini dibikin dengan bahasa program Java. Jadi yang utamanya itu Java desktop ya. Terus ini ada PHP, PHP-nya itu nanti untuk web app. Web app-nya itu yang ditaruh di server, web app-nya itu nanti ada buat display-nya, buat billing, buat kepegawaian. Terus database-nya pakai MySQL atau MariaDB. Oke, nah ini persiapan implementasi Simcast Hansa. Yang pertama infrastruktur, harus ada server dan komputer klien. Server wajib 1 ya, tapi kayaknya sekarang harus nambah dah. Karena mobil JKN itu kan ngirim data tas ID disebutnya, itu nanti harus ada server replikasi itu ya. Jadi nanti misalkan biasanya server favorit untuk penghuni grup itu server sejuta umat itu T40, itu kalau nggak salah kalau RAM 8 GB itu harga berapa ya, 10 jutaan kalau nggak salah ya. Ada yang 16 GB itu sekitar 12 juta gitu ya. Nah mumpung di Jogja, biasanya di Jogja lebih murah harganya. Silahkan aja cari gitu ya. Nah untuk komputer klien, kalau misalkan mau pakai Windows, terus komputer kliennya komputer hore kere gitu. Misalkan 2 GB, RAM 2 GB itu pakai Windows-nya Windows 7. Jangan berani Windows 10. Kalau Windows 10 itu yang optimal itu menurut saya RAM 8 GB, harddisknya harus SSD. Soalnya kalau misalkan RAM 8 GB cuma pakai HDD, kerasa lambatnya. Terus ya bisa pakai komputer, bisa pakai Core i5 generasi kedua. Harganya itu biasanya 2 jutaan sih, 2 juta sampai 2 juta setengah. Tuh. Terus di sini jaringan komputernya gigabit. Jadi nanti kalau beli switch hub, jangan beli yang harga 60.000 70.000. Biasanya harganya di atas 200.000, itu nanti cari switch hub yang ada embel-embel gigabit. Itu ya. Ya kalau pas awal-awal, pas transaksi awal-awal sih nggak masalah. Tapi pada saat sibuk mungkin nanti bisa ada data yang ini ya, data yang miss ya. Ini ada printer nanti macam-macam printer yang dibutuhkan. Satu bisa printer biasa untuk nyetak label, untuk nyetak rekam medis. Ada juga printer label seperti yang di depan itu ya, printer label. Nanti bisa buat nyetak label RM bagi yang masih manual, atau bisa untuk label obat apotek ya. Terus ini pemindai sidik jari. Lalu yang lainnya nanti disiapkan data kamar, data pasien, tadi perawat jalan, perawat inap, radiologi, lab, operasi. Nah nanti ini pas alur ya di ininya, diterangkannya. Pokoknya nanti sebelum Hansa mau dijalankan itu harus sudah beres dulu. Jangan sampai sudah dijalankan, oh ini tarif ini berapa ya gitu ya. Nanti kasihan pasiennya. Oke, ini seperti ini topologinya. Ini database server, lalu disambungkan ke hub. Nah ini ke klien-klien, pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, UGD, penunjang, pembayaran kasir. Ini buat administrator. Ini nambah lagi satu lagi harusnya buat replikasi ya. Replikasi syaratnya itu sebenarnya database-nya harus sama tipenya.
Kalau spek komputer sih nggak sama nggak masalah, yang penting database-nya harus sama. Misalkan ini pakai T40 gitu ya, terus yang replikasinya pakai komputer rakitan biasa, nggak masalah, karena memang kalau replikasi itu sebagai cloningan dari server utama. Jadi pertama, kalau misalkan server utama bermasalah, kita masih punya replikasi. Yang kedua, replikasi itu nanti untuk mengirim task ID ke BPJS. Jadi jangan sampai kita pakai satu server, gara-gara harus kirim task ID itu akhirnya pelayanan ke pasien jadi terhambat, itu ya. Terus nanti kalau misalkan suatu ketika ada masalah sama server utama, kita masih punya server cadangan. Jadi kalau replikasi itu nanti bisa dibedakan waktunya ya, apakah 1 menit, 2 menit. Jadi nanti kalau misalkan pas mati, ya itu data itu yang data selisih itu yang nggak ada 1 menit gitu ya. Nanti tinggal di ini aja, diatur aja waktunya. Nah, ini untuk softwarenya. Server OS-nya bisa pakai OS Linux atau BSD. Linux-nya bisa Linux sejuta umat, bisa pakai Ubuntu. Ubuntu itu ada Ubuntu server. Kalau yang ringan itu turunan Ubuntu itu namanya Lubuntu. Ya. Itu paling ringan. Kalau yang Ubuntu versi Ubuntu biasa desktop itu ya lumayan berat sih. Ya. Terus ini Linux Mint itu paling ringan itu Linux Mint XFCE. Terus ada lagi namanya Rocky Linux, Alma Linux. Jadi Rocky Linux itu ini adalah Linux dari hasil turunan dari Red Hat Enterprise. Jadi di dunia perlinukan itu ada namanya Red Hat. Red Hat itu Linux untuk server tapi berbayar. Nah, ini versi gratisnya sama plug dengan Red Hat gitu ya, tapi memang dikasih nama yang lain. Jadi kalau misalkan memang mau pakai fitur Red Hat, kita nggak mau ngeluarin uang, ya bisa pakai ini, bisa pakai Rocky Linux atau Alma Linux. Oke. Ini ada yang lain lagi namanya FreeBSD. Jadi dunia lain dari server ya. Jadi memang nanti ada plus minusnya sih. Saya udah mencoba yang macam-macam gitu ya. Ada yang sekarang saya pakai yang ini, yang FreeBSD. Ada juga memang yang lain juga, ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada juga gitu ya. Nah ini web servernya pakai Apache. Bisa sih pakai yang lain, tapi memang nanti di Hansa itu ada yang untuk antrian online itu lebih mudah pakai Apache gitu ya. Database-nya MariaDB, PHP-nya PHP 7. Tapi menurut info terakhir itu PHP versi 8 bisa dipakai. Nah, ini untuk software. Untuk software untuk klien. Jadi nanti ada server, ada klien gitu ya. Di klien OS-nya bisa Linux, bisa Windows, bisa Mac OS atau bisa Raspberry. Terus nanti diinstal Java Bellshop 15 full. Ingat ya, full. Jadi nanti pada saat download di situs Bellshop-nya itu ada yang biasa, ada yang full. Kalau nanya di grup pasti saya suruh manjat gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pokoknya nanti kalau ada yang ditanyakan langsung angkat tangan aja ya. Oke. Yuk. Ada teman yang sudah ngetes sih, tapi saya belum ngetes. Iya. Ada nggak laptopnya? Oh, saya kemarin mau beli laptop nggak jadi. Gara-gara diblokir kartunya. Kan itu Windows 11 tadi mau saya coba gitu kan. Ternyata tidak diizinkan, ya sudah. Nanti di ini aja lah kendalanya seperti apa ya. Oke. Ini nah, ada yang pakai Linux nggak laptopnya? Nggak ada. Oke. Ini sekarang kita namanya belajar, boleh pakai Windows. Oke. Jadi di laptopnya sebagai server juga sekaligus klien. Tapi nanti kalau mau running jangan pakai Windows.
Kemarin kejadian satu orang untung di backup tuh datanya, ya kena ransomware, lumayan kan. Kalau misalkan hilang data itu kita bayar pun belum tentu dikasih balik gitu ya. Oke, udah dapat ininya, filenya belum? Oke, jadi gini, Hansa itu developernya itu aktif sekali. Jadi mungkin sehari itu bisa 1, 2, 3 kali update tuh ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya. Kalau misalkan kayak sekarang bridging antrian online nih, kalau misalkan memang sudah masuk grup, nanti ada perkembangan. Pada saat itu ada update terbaru tentang antrian online. Berarti teman-teman harus update tuh ya. Oke. Pertama biar tidak susah ngapal ininya, ketik aja GitHub SimRS Hansa. Nah, ini kan alamatnya. Nah, kalau ini source code jadi berupa kode-kode resep nanti yang bisa dimasak lagi. Ini nanti workshop bulan apa nih? Bulan Juli, pokoknya workshop ketiga keempat lah. Nah, dari sini kita nyari hasil build-nya yang sudah matengnya. Oke. Nah, ini ya di Google Drive, diklik aja. Nah, di sini ada software SimRS Hansa. Nah, nanti disesuaikan apakah mau dipakai di Windows, di Mac atau di Linux. Sebenarnya isinya sama aja sih dalemannya, tapi memang ada beberapa, kalau kayak di Windows seperti ada beberapa yang bisa jalan di Windows kayak fitur fingerprint, terus ada lib yang supaya jalan di Windows. Kalau ini file Java-nya sih sama. Nah, ini nanti tinggal cara downloadnya gimana. Misalkan kita mau download Hansa HMS Windows, klik kanan, download. Nah, ini nunggu sampai selesai nih, ke loading nanti akan ke download. Begitu juga yang lain ya. Oke. Oke. Nah, saya sudah mendownload, saya masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, nanti kan bentuknya zip. Silahkan diekstrak aja. Kalau ngekstraknya berarti nanti tinggal, kalau di Windows klik kanan, ekstrak here. Biasanya sih harus diinstal WinRAR dulu, WinRAR atau WinZip. Kalau enggak pakai bawaannya Windows ya. Oke, ini seperti ini. Sambil praktek aja nggak apa-apa. Silahkan dibuka foldernya. Event ya, event Huffington jam 2021. Udah diekstrak. Silahkan masuk ke folder Hansa HMS Windows. Oke. Cari namanya SAM. Silahkan di double klik.
Yes. Nah, ini muncul seperti ini. Ini di OK. Jadi ini peringatan UAC ya. Jadi folder SAM itu nanti jangan dimasukkan ke C program file. Jadi harus ditaruh di luar situ. Ini next. Nah, ini pilih aja yang kita perlukan, yaitu Apache, MySQL. Ini file Zilla-nya dihilangkan, Mercury dihilangkan, Tomcat dihilangkan, Perl-nya juga dihilangkan, WebAlyzer dihilangkan, terus yang bawahnya juga PackSendMail dihilangkan. Lalu klik next. Nah, ini posisinya di C SAM. Next. Nah, kan kalau seperti ini berarti memang sudah pernah menginstal SAM sebelumnya. Kalau saya rename aja lah. Kalau enggak, yang sudah ada di rename atau yang itu bukan folder SAM, misalnya SAM 2 atau SAM 3 ya. Ini saya bikin SAM 0 aja. Nah, ini OK. Next. 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 Ini tutup aja. Next. Nah, proses instalasi. Oke. Oke, ini sambil nunggu instalasi. Ada yang belum pernah megang Linux nggak? Lihat aja, ada nggak? Seperti ini ya. Ini salah satunya namanya Linux Mint. Ini Linux Mint itu yang terbaru itu versi 20.3. Nah, seperti ini. Oh, belum muncul. Nah, kan muncul ya. Ini Linux Mint desktop. Jadi mirip-mirip Windows ya, ada desktopnya seperti ini. Ya, lebih mudah gitu ya. Oke, ini saya sudah nyalakan. Kita balik lagi ke yang tadi. Oh, ini masih ini ya. Ada yang gagal nggak nyesal ini? Ini bawaannya itu untuk Windows 64 bit. Kalau ada peringatan bahwa komputer Anda tidak cocok, itu kemungkinan laptopnya yang 32 bit. Jadi harus pakai SAM yang 32 bit. Oke, ini finish, ini dicentang ya. Do you want to start the control panel now? Finish. Nah, ini di start, Apache start, MySQL start. Pastikan portnya muncul. Oke, sudah. Lanjut, kita tinggal buka browser. Oh, ini ya, saya belum menginstal Chrome jadi pakai bawaan Windows. Ketik localhost di browsernya. Nah, akan muncul seperti ini. Klik PHP My Admin.
Oke, ini bawaannya tidak pakai password ya, jadi makanya bisa login. Jadi nanti kalau misalkan sudah ke server beneran harus pakai password. Oke, klik database. Itu kan muter-muter. Oke. Nah, ini database-nya kasih nama SIK. Kesananya sebenarnya ini tidak saklek harus SIK ya, silahkan bebas. Misalkan rumah sakit A ya misalkan nama data rumah sakitnya RSA, RSB itu ya. Yang ini pilih Latin, Swedish, CI. Oke, lalu create. Sambil direkod. Ini direkod ya. Jadi udah diklik. Maaf. Oke. Udah sampai sini? Ada yang mentok? Nanti ada teman-teman panitia yang ngebantu ya. Oke, dari sini klik import. Nah, ini maksimal filenya itu 40 MB. Ya. Bawaannya SAM. Jadi settingannya itu nanti di settingan PHP ini 40 MB. Nanti kalau misalkan misalnya yang standalone biasanya 2 MB. Kalau saya biasanya nanti dikompres yang di dalam folder ini, folder Hansa HMS Windows-nya. Ini kan ada folder ada database SQL ya. Yang ini dibuat zip aja, klik kanan, kompres ya. Nah, berhubung ini bisa 40 MB, jadi bisa langsung kita import. Choose file. Nah, arahkan ke database sik.sql. Oke, yang ini. Oke, bentar, ini bener nggak ya? Coba. Oh, sorry. Open. Nah, klik go. Nah, di proses ini menentukan tangguh atau tidaknya laptop. Kalau error, gagal, timeout, biasanya RAM-nya pas-pasan sih biasanya. Kalau pakai laptop RAM 4 GB biasanya kadang bermasalah di sini. Kecuali install Windows-nya fresh ya, install Windows fresh langsung. Karena memang mungkin ada aplikasi-aplikasi yang berjalan yang memakan RAM-nya. Kalau macet di sini, mau nggak mau mainan dunia hitam berarti. Pakai command prompt. Nah, ini ditunggu aja. Oke. Sambil nunggu ini ya. Nah, di dalam folder Hansa HMS Windows tadi itu ada folder namanya Web App. Nah, ini ya. Ada Web App, ada e-pasien. Nah, ini dipilih aja. Tekan kontrol. Nah, ini di copy. Masukkan ke C SAM HTTDoc. Jadi ini sebagai web app-nya ya. Nah, ini berarti masuk ke C SAM
httdoc. Nah, di sini paste di sini. Nah, oke. Coba saya lihat proses ini udah berhasil. Nah, ini sukses nih. Ada yang tidak sukses? Oke. Kalau tidak sukses di sini, berarti nanti buka dulu database-nya, di drop dulu database-nya. Jadi database yang kita buat tadi itu kan tidak sempurna. Jadi kita sudah bikin gudangnya, kita import SIG SQL itu kita import isinya. Jadi gudang itu kita isi dengan data contoh, gitu ya. Berhubung macet di tengah jalan, berarti datanya tidak lengkap. Nanti pada saat Hansa jalan ada data yang error, gitu ya. Makanya kita harus hapus dulu ini SIG, klik SIG lalu di drop. Kalau yang gagal di sininya, kalau yang nggak gagal jangan dihapus, nanti ngulang lagi, oke ya. Nah, kalau yang gagal harus masuk ke sini. Ini ke SAM, lalu ke mana? Binnya ada nggak? Kalau nggak salah folder MySQL mungkin, MySQL bin. Nah, masuk ke sini. Ini di copy aja nih partnya. Copy, buka CMD. Dulu waktu belajar komputer belajar command prompt nggak? Belajar DOS nggak? Kayaknya enggak ya. Kalau yang seumuran saya belajar kayaknya. Nah ini berarti masuk ke directory yang tadi, pakai cd change directory. Nah ini ya. Nah oke. Kita masukkan perintah mysql strip u root enter. Nah terus misalkan kita buat database-nya. Berhubung saya tidak mau menghapus yang SIG tadi, misalnya kita mau bikin SIK2 gitu ya. Create database SIK titik koma. Oh sorry, SIK2. Oke, udah ya, udah terbikin. Lalu pakai perintah use SIK titik koma. Nah, oke. Setelah ini kita masuk ke folder Hansa HMS window yang tadi. Nah ini kita copy aja file SIG SQL-nya. Ini kan SIG SQL ya. Jadi karena memang tidak ditampilkan ekstensinya, jadi nggak kelihatan. Nanti bisa teman-teman ada opsi ditampilkan. Nanti muncul sebagai SIG SQL. Ini masukkan ke C, ke SAM, ke MySQL, bin. Nah paste di sini. Nah oke, kita balik lagi ke command prompt. Tinggal ketik aja search SIK.SQL. Nah ini prosesnya. Jadi nanti saya pernah coba pakai yang RAM 2 GB berhasil. Karena memang command prompt. Kenapa di versi ini tidak berhasil? Karena memang ini kan berbasis PHP. Ada namanya PHP ini biasanya kalau dalam waktu tertentu, misalkan 5 menit tidak beres-beres, akhirnya time out. Gitu ya. Oke, ini biarin aja. Sudah. Kita balik lagi ke web app. Tadi yang ke SAM, httdoc. Nah, ini kan ada web app, ada ePasien. Web app-nya ini config-nya di sini. Di folder config. Nah ini config.php, diklik kanan, open with, kok nggak ada notepad ya? Coba open. Nah open with notepad. Nah ini settingannya.
Jadi hostname-nya localhost. Kalau web app satu server sama server database, berarti hostname-nya tetap localhost. Kalau database server sama database web app misah, berarti nanti hostname-nya diisi dengan alamat database. Kenapa dipisah web app sama database server? Jadi saya ralat berarti bisa ada server utama, server database, ada server replikasi, ada server web app. Server web app bisa dipisah kalau misalkan data-data web app-nya itu gede. Contohnya foto pasien, ya, foto pasien, foto karyawan, terus data-data scanningan, misalnya hasil, kan ada berkas digital perawatan, di-scan, dimasukkan ke situ. Atau mungkin teman-teman yang awalnya pakai rekam medis manual beralih ke elektronik, yang manual itu diretensi, kan di-scan dimasukkan ke Hansa-nya, itu pasti nanti bakal gede web app-nya. Makanya nanti sarannya dipisah aja. Kalau baru running ya cukup dua lah ya, satu server utama, yang satu replikasi. Nah, ini username-nya root, ini bisa dirubah nanti sesuai kebutuhan. Passwordnya juga harus diisi. Nah, ini database-nya sesuaikan dengan database-nya. Nah, ini ngesetnya di mana? Ngesetnya di PHP My Admin sebenarnya. Nah, di sini ya ada user account. Ya. Nanti kita harus bisa menentukan ini username sama password ini buat kebutuhan lokal jaringan rumah sakit, buat kebutuhan online. Jadi nanti kalau untuk rumah sakit dikasih hak akses full, kalau buat online nanti dikasih hak aksesnya insert and select dan insert aja. Kalau dikasih full nanti bahaya. Itu ya, nanti disesuaikan aja sama kebutuhan. Buatnya seperti apa? Di sini add user account. Nah, misalnya saya mau bikin user selain root ya, namanya client. Nah, hostname-nya any host %. Jadi dari klien manapun bisa diakses. Nah, ini passwordnya apa? Silahkan di setting. Ya, saya masukin passwordnya. Oke, nah ini privilege-nya. Kalau check all berarti dipilih semua. Oke, kalau ternyata ini buat kebutuhan online, misal buat kebutuhan online kita bikin username namanya online. Tuh ya, ini berarti jangan dicentang semua. Online itu di sini e-pasien. Ya, jadi pendaftaran online via web yang berbasis harga itu e-pasien. Nah, misalkan kita pilih select and insert aja. Tuh ya. Lalu klik go. Oke. Saya yang check all dulu. Klik go. Nah, seperti itu. Ya, nanti tinggal di setting di database XML. Nanti pas saat kita nyeting klien. Sudah beres buat server. Kalau pakai Windows. Oke, kita beresin dulu yang Windows-nya ya. Nanti ada waktu coba yang Linux sama yang paling terakhir yang ini, yang BSD. Ada pertanyaan? Bingung? Oke, lanjut. Kalau untuk klien, senjatanya itu adalah install dulu Bellsoft-nya. Nah, ini Bellsoft JDK 15 full ya, yang full. Kalau yang bukan 64 bit berarti pilih yang ini, yang 586. Bisa installnya kan? Tinggal double klik. Next, install. Yes. Oke, finish. Sudah. Nah, ini folder Hansa HMS Windows ini silakan mau ditempatkan di mana aja boleh.
Kalau misalkan rentan kehapus sama teman-teman pelayanan, ya silahkan mungkin bisa dimasukkan ke ini ya, ke C nih. Jangan dimasukkan ke dokumen atau ke download, ke C aja lah. Jadi kan kadang yang orang awam itu kan mungkin nggak ngobok-ngobok yang ini ya, simpan ke situ aja. Nah di sini nanti ada namanya folder file aplikasi. Ini shortcutnya di klik kanan, send to desktop. Oke. Nah setelah itu kita harus jalankan namanya Hansa penenkripsi teks. Nah yang ini. Oke. Silahkan dibuka. Nah akan muncul seperti ini. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat setting database XML. Nah ini ya, database XML. Saya open pakai Notepad. Oke. Nah ini host ini diisi dengan IP server. IP servernya taunya dari mana? Kalau di Windows di mana sih taunya? Biasanya CMD ya. ifconfig ya, ifconfig. Oke, ifconfig sini. Nah ini IP servernya 10.5.48.211. Oke. Nah ini dimasukkan ke sini. Mana tadi itu? 10.5 titik berapa tadi? Titik 1.18 misalkan aja ya. Lalu di generate. Nah ini di copy. Masukkan ke database XML. Nah ini masukkan ke sini. Kenapa dienkripsi? Supaya nanti tidak kelihatan sama ini, sama orang awam. Kadang sih mungkin di antara teman-teman rumah sakit ada yang suka ngoprek gitu ya. Apa nih password database-nya gitu kan. Kalau dienkripsi seperti ini ya mereka nggak bakal ngerti ini hostnya apa nih, servernya kan. Nah ini di ini aja. Nah dipaste di sini host. Nah ini database-nya namanya apa tadi? SIK. Berarti kita bentar ini. Oke. Windows. Oke. Nah, berarti ini tinggal diketik aja SIK generate, masukin lagi ke tempat yang tadi ya. Oke. Terus portnya biasanya database bawaan MariaDB itu 3306. Sebaiknya dirubah. Jadi 3307, 3308. Pokoknya nggak umum gitulah, ya. Oke, ini port usernya tadi bisa root, bisa client. Nah, ini passwordnya kebetulan masih kosong. Oke. Berhubung kita memfungsikan laptop ini sebagai server dan sekaligus client, kita ngisi ini bisa pakai namanya localhost. Nah, ini ya. Oke, localhost. Jadi bawaan database-nya itu tadi 5K7 itu yang localhost. Tuh. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini ada pokoknya yang dienkripsi yang ini. Host, database, port, user, password. Ini dienkripsi. Host hybrid web juga dienkripsi. Terus settingan-settingan yang buat bridging juga dienkripsi juga. Nah, ini ya, yang BPJS nih. Tuh. Oke.
Nah, ini settingan yang lain nanti. Nah, ini cari cepat. Ini defaultnya nonaktif. Nanti cari cepat itu pada saat misalnya pada saat kita mencari nama pasien. Kalau cari cepat diaktifkan, dibikin aktif. Nama pasien misalkan ditampilkan 100 muncul semua. Pada saat kita ketik misalkan kita nyari namanya Agus gitu ya. Baru ketik Agu aja udah muncul dengan pasien namanya Agu gitu ya. Kalau ini dibikin nonaktif, kita harus enter dulu baru muncul. Gitu ya. Nah, ini nanti dilihat lumayan sih settingannya, jadi nanti disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Oke, sip, sudah, silahkan dijalankan. Tadi dijalankannya pakai apa? Pakai file aplikasi. Nah, ini ya, double klik. Nah, seperti ini. Bisa copy klik sambil copy. Oke. Yang sudah mulai pusing silahkan copy link dulu boleh. Gantian nggak apa-apa lah. Nah, yuk santai aja. Muncul kan? Yang muncul yang mana? Yang udah muncul coba angkat tangan. Oke, yang belum? Ya sudah, saatnya jalan-jalan tadi. Mungkin bisa sambil kopi biar panas. Ini Pak Ustadz, itu kan ada kopi sama snacknya, bisa dibawa masuk untuk sambil mengerjakan.
Ada yang ditanyakan nggak? Lanjut ya. Oke,
ini nanti loginnya itu SPV, passwordnya server, huruf kecil semua ya, nanti akan terlogin seperti ini. Nah ini login bawaannya sebagai super admin. Jadi nanti kedepannya silakan nanti di set usernya. Nah nanti ini dilanjut buat besok nih alur-alurnya ya. Oke. Cek, saya matikan dulu. Oke, kita beralih ke Linux. Oke. Yang jelas harus connect internet buat mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oke. Bisa pakai di sini istilah command prompt itu namanya terminal. Bisa pakai terminal. Oke, ini Linux Mint yang XFCE tadi ya. Bisa pakai software manager. Nah, ini. Oke. Kalau software manager ini menggenerate cache dulu nih, lumayan. Jadi harus ditunggu dulu. Oke. Kita coba mainan terminal. Ya. Sudo apt install apache 2. Jadi langkah pertama kita menginstal web servernya dulu. Kalau tadi di SAM itu kita nginstal SAM itu beres nginstal SAM, Apache sudah terinstall, MySQL sudah terinstall. Itu dalam satu paket itu ya. Buat Linux juga ada SAM buat Linux gitu ya. Tapi saya biasanya yang standalone. Jadi yang masing-masing. Nah, nanti teman-teman petunjuk instalasinya silahkan di googling aja instalasi buat install Linux-nya. Di channel saya juga ada sih sebenarnya. Nanti bisa coba di VirtualBox dulu untuk buat coba-cobanya. RAM-nya berarti RAM PC atau RAM laptop ya minimal 8 GB lah buat install VirtualBox. Nanti VirtualBox-nya kasih RAM 2 GB aja cukup. Oke. Nah, ini install Apache-nya, sudo apt install Apache 2. Nah, ini diminta password. Ini password pada saat kita membuat user di Linux Mint-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan jawab yes. Nah, dia ngedownload. Kelihatannya kayak hacker ya, Pak, perintah biasa. Oke. Sekarang kita menginstal database-nya MariaDB server. Saya clear dulu. Sudo apt install MariaDB server. Nah, yes. Oh iya, untuk mendownload Linux-nya, ya sambil nunggu itu, ketik aja linuxmint.com. Nah di sini, ini kebetulan baru rilis beberapa hari yang lalu, Linux Mint 20.3. Ini ada berbagai macam desktop. Klik download. Nanti ada yang Cinnamon. Cinnamon itu memang diperuntukkan buat desktop ya, komputer sehari-hari. Bagus sih tampilannya, tapi memang agak berat. Jadi
tidak direkomendasikan buat dipasang di server dan muter-muter. Oke, bentar ya. Ini slide-nya ubah ke sebelah sini. Nah ini ya. Nah ini ada yang cinnamon, ada yang matte, ada yang XFCE. Saya pakai yang ini ya. Klik download. Oke. Download. Nah ini size-nya itu ada 2 GB. Nah nanti kalau yang mau di download file utuh bisa download biasa ya. Download biasa pakai download manager. Biar kalau di Windows itu pakai IDM ya, Internet Download Manager. Silahkan pilih yang terdekat servernya. Indonesia ada nggak? Kalau nggak ada Indonesia pilih Singapura. Kalau Singapura nggak ada berarti yang Australia. Nah ini ya. Nah Indonesia ada nih. Nah ini kan di bawahnya udah ada ya. Tinggal di download. Kalau saya biasanya senangnya pakai torrent. Pakai ini nih. Download torrentnya. Torrent ini nanti dibuka pakai torrent client. Biasanya kalau di Windows itu uTorrent ya. Nah itu nanti kalau misalkan katakan downloadan kita belum beres, kita bisa melanjutkan lagi. Yang downloadan biasanya bisa dilanjut lagi, tapi memang kalau korup kita harus ulang dari awal. Kalau torrent itu kalau misalkan ada yang korup, dia nanti nambah gitu ya, ditambah lagi sehingga hasilnya benar-benar sama seperti sumbernya. Oke. Udah, saya balik lagi ke sini. Nah, kan ini makanya tergantung koneksi internet nih. Kecepatan itu 40 MB kalau nggak salah itu, upload sama downloadnya. Kayaknya ini diserang satu peserta 1 MB aja kan udah habis. Oke. Nah, udah demo aja lah ini. Tuh kan. Oke, habis ini menginstal PHP MyAdmin. Benar, sudo PHP sudo apt install PHP MyAdmin. Nah, ini yes juga. Kalau kita install PHP MyAdmin akan terinstall juga PHP-nya. Jadi PHP yang terinstall di sini PHP 7.4. Oke. Nah, ini tunggu sampai selesai. Nanti habis itu kita nyeting apa? Nyeting username sama passwordnya. Oke. Saya sudah mengantisipasi bakal terjadi seperti ini. Lengkapnya silahkan tonton aja yang ini. Oh bentar, di grup aja lah. Nah ini ya. Oke, nanti dikasih linknya.
termasuk nanti yang klien juga, karena memang ini tidak mendukung koneksi internetnya. Oke, saya tutup aja. Nah, nanti untuk Linux Mint, karena kita butuh ini juga ya, butuh Java-nya juga. Jadi teman-teman silahkan download Java-nya di web Bearsoft Java ya, Bearsoft Java 15. Atau tadi yang di SSD juga sudah dikasih juga. Nanti pilih, kalau Linux Mint itu kan dia basisnya deb, jadi pilih yang deb. Ini download. Nah, ini all version, pilih Java 15. Nah, ini pilih yang Linux. Nah, ini pilih yang full ya, full JDK. Standar, bawaannya standar, tapi jangan pilih yang standar, pilih yang full. Nah, ini. Oke. Nanti setting kliennya juga ya mirip-mirip seperti Windows tadi. Nanti tinggal di setting shortcutnya aja. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, ini yang dunia hitam putih, FreeBSD, logonya setan merah. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini mah bener-bener hitam putih. Tapi justru dengan hitam putih seperti ini, misalnya kita naruh server nih ya, naruh server di ruang server, katakan ada yang coba-coba buka gitu kan, ya dia nggak ngerti nanti pas awalnya itu harus sudah masukin password, gitu ya. Terus ya nggak pakai mouse juga kan, tampilannya seperti ini. Kalau menurut orang BSD, menurut orang FreeBSD itu lebih unggul daripada Linux, gitu ya. Ya kalau kata orang Linux, ya Linux lebih unggul daripada FreeBSD. Silahkan aja dirasain sendiri aja lah. Ya contoh kayak orang punya mobil, dia punya mobil Innova, pasti dia ngomong Innova lebih bagus daripada Pajero, gitu kan. Ya kan, yang Pajero pasti lebih bagus daripada Innova, gitu kan. Kecuali kalau dia punya dua-duanya gitu. Nah, ini logik kan pada saat itu langsung diminta passwordnya ya. Nah, seperti ini. Perintahnya mirip-mirip sih, mirip-mirip sama Linux. Ini kalau di sini misalkan mau nginstal Apache, perintahnya pkg install Apache 24. Nah, ini yes. Nah kan speednya mengkhawatirkan ya. Langkahnya sama, install Apache web server, terus install database-nya. Di sini juga ada database-nya MariaDB ada, terus install PHP-nya. Oke. Nanti tutorialnya ada di channel saya lah, saya ini sharing aja soalnya ini koneksinya nggak bakal beres-beres nih. Oke. Oh, oke. Ada pertanyaan? Beres ternyata jam 9 ya. Ada yang belum berhasil? Yang belum berhasil besok pagi harus berhasil. Untuk besok pagi materi
ada materi ini ya, materi update Hansa. Jadi yang sudah jalan itu nanti kalau belum diupdate berarti harus punya database rumah sakitnya. Ya, jadi backup dulu database di rumah sakitnya, diimpor ke laptop masing-masing. Terus download juga database SQL yang terbaru. Ya, supaya langsung praktek. Terus nanti aplikasinya bisa pakai aplikasi apa? Pakai Navicat. Ini ya. Silakan nanti download aja yang 14 hari ini. Kalau dirasa berguna aplikasinya silahkan beli. Murah 1,5 juta kalau nggak salah. Kalau nggak mau beli, habis 14 hari nanti Windows-nya install lagi. Seperti itu. Kalau nggak biasanya ada paket, ada yang masih mahasiswa nggak? Biasanya kalau buat kampus itu ada buat paket pendidikan itu. Nah, Navigatnya bisa pakai Navigat Premium atau Navigat for MariaDB. Kita kan database-nya kan MariaDB. Kalau Premium itu semua database termasuk MariaDB. Makanya nanti bisa, ya paling nanti kita nyoba pakai MariaDB, nanti 14 hari expired kan. Nah, kita butuh lagi kan, nanti download yang Premium. Ya benar, yang Premium. Setelah itu ya udah tanpa ampun. Kalau nggak beli install ulang. Itu ya. Oke. Cukup? Bingung? Yang dari Kerawang mana ya? Pak siapa sih namanya itu? Yang dari Rumah Sakit Islam? Ada? Nggak masuk? Hah? Kerawang? Oh iya. Soalnya di grup kan nggak ada ininya, nggak ada wajahnya. Gimana yang bingung gimana? Oh ini harus turun lagi nih berarti. Beres ya? Bisa kan? Udah?
kreatif. Pasti boleh.
backbase, server itu semua itu
Cukup? Dengar suaranya. Tes. Gimana? Udah bisa semua ya? Oke. Kalau yang belum bisa nanti bisa dicoba sendiri atau mungkin di belakang layar lah nanya-nanya nanti. Oke. Sudah 9:30. Kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi ini sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.